wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kita berdasarkan kitab Tauhid. Pembahasan ingkang kaitipun dari hak-hakipun Allah Subhanahu wa taala yang harus kita mengerti, kita pahami, sebab hak Allah kata dirumiyinaken, didahulukan saderengipun kita memenuhi haknya para makhluk. Sebab kalau seandainya muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sahih, laras, kekurangan-kekurangan dalam bermuamalah kepada para makhluk itu sangat besar kemungkinan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Angin menawi muamalah kita dengan Allah rusak alias tidak bertauhid, maka segala kebaikan kita yang kita lakukan terancam muspro, tidak ada gunanya sama sekali. Pembahasan kita masuk pada pembahasan ayat apa aminu makrallah. Kemarin kalau ini sama kita terangkan muqaddimah penjelasan seputar masalah makrullah atau al-amnu bi makrillah, merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Sudah kita sampaikan bahwa sekalian, bahwasanya ibadah seorang muslim itu dia harus berporos dari 3 rukun ibadah: al-hubbu wal khawfu war raja'u, cinta, takut, dan harap. Orang yang ibadahnya hanya dengan klaim, cinta semata, maka dia sindik kita, tapi menggunakan bukti tibaipun. Ini biasanya banyak dilakukan oleh orang sufi. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, sampai nyanyi-nyanyi. Tapi bukti itibaknya sangat tidak kelihatan. Bahkan seringnya adalah justru memusuhi orang-orang yang mereka mewujudkan ittiba, derek tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya cintanya cinta semu, cinta kamuflase, cinta klaim, cinta perasaan. Dan orang yang mereka ibadahnya hanya dengan takut saja, maka dia khawarij, takut yang berlebihan, itu menghilangkan harapan, sehingga putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dan orang yang mereka beribadah hanya dengan rojak harapan semata, murji'ah, rojak yang berlebihan, itu menghilangkan ini rasa takut kepada Allah, sehingga akan menimbulkan al-amnu bi makrillah, rasa aman terhadap makar Allah Ta'ala. Mau kita tersalin lagi ayat-ayat dalil-dalil ingkang katipun kali bab al-amnu bi makrillah, merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Pindah surat Al-A'raf ayat ingkang 9 menurut Rasul. Terus sekalian, ayat ini sadaripun Allah mengingatkan
berkaitan dengan diutusnya para utusan dan penentangan mereka terhadap para utusan Allah Ta'ala. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Dan tidaklah kami utus di sebuah negeri seorang nabi kecuali orang-orang yang mereka itu menentang diutusnya Rasul. Akhadna ahlaha bil ba'sa, kami timpakan kepada penduduk negerinya itu al-ba'sa, kesempitan, wadh-dharra, penderitaan, la'allahum yadharra'un, mudah-mudahan mereka itu mau tunduk, merunduk, bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Sekalian, di antara rahmat Allah itu Allah turunkan Rasul, sehingga secara umum turunnya para Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Karena Rasul itu datang untuk membimbing manusia. Ibaratnya suatu kampung terus didatangkan guru untuk mengajar, membimbing, untuk memberikan contoh teladan bagaimana menuju hidup yang terbaik dalam mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kehadiran guru di tengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan guru ini adalah rahmat yang sangat besar sekali. Dan kedatangan guru saja di tengah-tengah masyarakat, guru yang mengajarkan perkara duniawi secara umum, itu adalah dianggap itu sebuah kenikmatan besar. Sehingga pengajar masyarakat bagaimana ngajari supaya terdidik menjadi baik. Apalagi Rasul yang datang ini guru untuk mengajari sukses sampai nanti di akhirat kelak. Ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Penduduk yang kedatangan Rasul ini rata-rata ya terbagi jadi dua sikap. Yang pertama beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, itu yang dikatakan mukmin, al-mukminun, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang mereka menolak, memusuhi. Memusuhi ini kalau zaman dulu kala itu adalah rata-rata yang mereka terang-terangan memusuhi. Adanya orang-orang munafik, sekalian, itu ketika Rasul yang datang itu memiliki kekuatan, kekuasaan, mengendalikan kekuasaan, sehingga mereka merasa terancam dunianya, lalu pura-pura masuk Islam dalam rangka untuk menyelamatkan dunianya. Sehingga orang-orang munafik ini sesungguhnya hatinya tidak ada keimanan. Dia menunjukkan keimanan itu hanya dalam rangka menyelamatkan aset dunianya. Sehingga sama sekali hatinya tidak ada kerentak dan semangat untuk menghidupkan Islam. Islamnya sekedar kedok untuk menyelamatkan dunianya. Tapi di zaman Rasul-Rasul yang mereka tidak memegang kekuasaan, dakwah murni, itu orang yang ada rata-rata ya kafir murni, terang-terangan menentang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penentangan terhadap Rasul itu akan menjadi sebab ditimpakannya oleh Allah al-ba'sa wa dharra. Ini kesempitan, penderitaan yang menimpa kepada mereka. Sekalian, itu asalnya dosa itu pasti mendatangkan azab. Sehingga Allah mengatakan, wa kullan akhadna bidzambi. Semua itu kami azab
gara-gara dosa yang dilakukannya. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian ada kami kirim hujan batu sehingga Allah hancurkan mereka dengan hujan batu. Wa minhum man akhadat usayha. Di antara mereka ada kami kirim suara yang memekakkan telinga sehingga menghancurkan mereka. Petir-petir, guntur-guntur, geledek dan semisalnya, suara-suara membinasakan mereka. Wa minhum man khasafna bil arda. Sebagian mereka dan kami tenggelamkan di bumi, diambleskan kata Qarun, dipendem sak bolo-bolonipun ke bumi. Wa minhum man akhraqna. Sebagian mereka dan kami tenggelamkan di lautan kayak Fir'aun. Semua itu Allah meninggalkan, ditimpakan Allah disebabkan karena dosanya. Terus lihat, sebagian orang tertipu dengan keselamatan dari adab. Gini, negara kafir kan ya selamat baik, aman baik. Putusan negara, gini aku ora sholat, ora poso, ora ngopo-ngopo, maksiat, judi, mendem macam-macam, malah dunyane ndedel. Niki namanya pun istidraj, dan ini yang dikatakan dengan al-amnu bimakrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga merasa aman dari makar Allah itu bentuknya, terus kalian bermaksiat, kemudian lolos atau tidak ditimpakan azab oleh Allah Ta'ala, sehingga dia merasa maksiatnya itu tidak berdampak apa-apa, sehingga dia terus bermaksiat kepada Allah. Ini adalah namanya merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Dia bermaksiat, tapi malah dunia pun itu lancar. Ini juga namanya kemudian dia merasa maksiatnya nggak berdampak, malah dunia ini tambah lancar. Ini juga termasuk bentuk al-amru bimakrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ingatkan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami istidraj mereka itu dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan rumusnya orang yang diistidraj, sekalian, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa ala ma'asihi fa'lam huwa istidraj. An-nama huwa istidraj. Kalau Anda melihat ada orang yang Allah berikan dunia yang dia sukai, padahal dia itu maksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Sehingga urusan istidraj itu, dia bermaksiat kepada Allah dan dia merasa tidak mendapatkan dampak apa-apa dari perkara dunianya, terkadang malah dunianya tambah-tambah. Terus kalian, sehingga jangan sampai heran kalau kita melihat ada orang yang mereka itu sangat sengit kepada agama dan bahkan menentang agama, tapi dunianya malah ini tambah-tambah. Ini istidraj. Tsumma badalna makana sayyi'atil hasanata. Allah mengatakan kalau sesungguhnya ketika ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka itu adab, itu harapan Allah la'allahum yadharra'un, mereka itu supaya kembali kepada Allah Ta'ala, al-dharruh, bersimpuh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan Allah itu
dengan Allah timpakan sebagian dampak dari perbuatan maksiat mereka itu, mereka mau kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga surat Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang melampaui batas, maksiat, zalim, durhaka, melampaui batas, menentang Allah dan agamanya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya kembalilah kepada Allah. Kalau kalian kembali kepada Allah, pasti Allah akan mengampunkan semua dosa, apapun dosanya itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah pasti akan mengampunkan dosanya. Bentuk dosanya itu apapun tidak Allah pedulikan. Mau tadi itu kafir kafirnya, atau dia maksiat sepuas-puasnya, tapi kalau mereka betul mau kembali kepada Allah, itu Allah pasti akan ampunkan dosanya. Sekalian, sampun kita aturakan musibah yang menimpa orang itu bentuknya kali musibah zahir dan musibah batin. Musibah zahir, musibah yang kita moto, omaipun ambruk, mobilipun tenyok, bodolipun hilang. Ini yang biasa orang merasakan baru kena musibah. Padahal kata para salaf kita, ada musibah yang lebih besar lagi dari musibah-musibah model seperti itu, yaitu musibah batin. Apa itu musibah batin? Hatinya menjadi keras. Ma duriba ahadun bi uqubatin aqdamu min qaswafil qalbi. Seorang salaf mendikatkan, tidaklah ditimpakan kepada seseorang musibah sebagai hukuman yang lebih besar dibandingkan dengan kerasnya hati. Hatinya atos, hatinya keras, dan keras hati itu ditandai dengan dia sudah tidak peduli lagi dengan urusan agama. Dan nasihat-nasihat agama itu tidak sedikit pun berdampak kepada orang tersebut. Tujuan Allah ketika menimpakan musibah kepada seorang itu lahum yadharra'u tsumma badalna makana sayyi'ati hasanah. Kemudian biasanya setelah Allah timpakan musibah itu, Allah timpakan kelonggaran-kelonggaran, kebaikan-kebaikan. Banding tsunami, banding gempa, banding lisus, banding Merapi, terus habis itu mulai pulih, bagus lagi. Hatta afau, sampai bodohnya bertambah-tambah, dunianya kembali pulih, ekonominya membagus. Waqalu, lalu komentar mereka apa? Qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kan komentar mereka apa? Oh, memang kalau soal apa itu dharra was-sarra, penderitaan dan kesenangan itu, ini hal yang sudah biasa menimpa kakek moyang kita. Artinya sekalian, akan ada orang-orang yang dungu, orang-orang yang duablek, yang tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari musibah yang ditimpakan Allah itu. Ya, komentarnya hanya senang dan susah, musibah dan nikmat itu hanya perputaran hidup manusia, dan tidak pernah bisa mengkaitkan dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kayak komentar sebagian orang-orang atau para pakar itu, kalau ada tsunami, ada gempa bumi, ada erupsi Merapi, itu bisanya hanya komentar, oh itu hanya kejadian alam kok, memang karena ada lempengan yang bergeser, kemudian ada gerakan pergeseran lempengan bumi, kemudian timbul tsunami, timbul gempa.
Dan Merapi itu memang akan siklusnya sekian lama sekali akan memuntahkan lahannya. Ini namanya orang-orang yang dua blek. Kalau dia muslim keterlaluan, yang tidak pernah bisa mengaitkan antara musibah-musibah yang menimpa dengan yaitu dosa-dosa manusia, sehingga tidak pernah tersadarkan bahwa musibah itu sangat berkaitan dengan dosa yang dilakukannya. Maka Allah timpakan dengan mendadak atas para mereka, dan mereka tidak sadar. Walau anak Qur'an amanu wa taqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, niscaya kami bukakan pintu-pintu keberkahan di langit dan bumi. Sekalian, keberkahan itu sangat berkaitan dengan ketakwaan. Pribadi yang berkah, keluarga yang berkah, masyarakat yang berkah, negara yang berkah, itu sangat berkaitan dengan terwujudnya iman dan takwa dalam kehidupan. Apa sih keberkahan itu? Keberkahan itu kebaikan yang banyak. Seorang yang bertakwa kepada Allah SWT, beriman dan bertakwa, insya Allah pribadinya betul-betul berkah. Waktunya berkah, hartanya berkah, keberadaannya berkah, banyak kebaikan yang dia ini lakukan. Waktu betul-betul hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Ini ketika orang menghiasi hidupnya dengan iman dan takwa. Tetapi kalau jauh dari iman dan takwa, itu yang ada adalah berbagai macam, yaitu kerusakan-kerusakan, berbagai macam musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, kebaliman-kebaliman, kegalauan-kegalauan, kegelisahan-kegelisahan. Ini adalah disebabkan jauhnya dari iman dan takwa. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yasibun, akan tapi mereka mendustakan agama Allah, mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah, maka kami timpakan azab dari dengan sebab perbuatan mereka. Nah, Allah ingatkan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk suatu negeri itu mereka merasa aman dari datangnya azab kami di waktu malam sedangkan mereka sedang tidur? Sebagian fenomena sudah kita lihat, baru nyaman-nyaman tidur, enak-enak tidur, kalau ada ini banjir sampai kemudian meruntuhkan rumahnya, membuat keli rumahnya, membuat keli ini tanahnya. Di waktu malam nggak dia sadari. Awamina ahlul qura ayatiyahum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Apakah para penduduk satu negeri merasa aman datangnya azab kami di waktu pagi, sedangkan mereka sedang main-main, nembe gerit-gerit, nembe ajeng goreng-goreng, ajeng dolanan, ajeng gempa bergetuk. Dalam hitungan menit atau detik, korbannya sakit dipun kalkulasi. Apa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun, dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Makar Allah adalah pembalasan terhadap perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Itu makar Allah. Pembalasan terhadap pembangkangan yang mereka lakukan, sehingga tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang mukmin, sekalian, dengan imannya, dia tidak akan pernah merasa aman dari makar Allah Ta'ala, sehingga dia senantiasa melihat perjalanan kehidupannya. Kalau dia terjatuh dalam kemaksiatan, imannya itu akan segera ibaratnya menjadi sirine yang berbunyi di hatinya, yang menjadikan dia segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Allah ingatkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayatiyakumul adabu thumma la tunsarun. Segeralah kalian kembali kepada Allah, wahai hamba Allah yang lari-lari menjauh dari Allah, segeralah kembali kepada Allah. Waslimulah, bersimpulah kepada Allah, tunduk patuhlah kepada Allah sebelum datangnya azab. Sedangkan kalau datang azab, kalian sudah tidak tertolong lagi. Tahu-tahu hanyut, tahu-tahu kependem, tahu-tahu dia kebruan bangunan, sudah tidak tertolong lagi. Wa wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tashkurun. Dan ikutilah jalan Allah yang Allah telah pilihkan kepada kalian, jalan terbaik yang diajarkan oleh Nabi, yaitu risalah syariat Allah. Sebelum datang azab yang datang mendadak, sedangkan kalian tidak sadar akan datangnya azab itu. Ini adalah Allah ingatkan, boya cepat kembali, cepat balik kepada Allah Ta'ala. Jangan terus-menerus sekalian terjerumus dalam kesalahan dan dosa itu suatu hal yang biasa. Orang yang bertakwa itu bukan berarti nggak pernah sama sekali terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, tapi yang membedakan itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Adapun orang yang bertakwa di antara cirinya adalah orang-orang yang mereka apabila melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan kemaksiatan, kekejian, maka segera hatinya itu ingat kepada Allah, lalu imannya itu menggerakkan dia untuk segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukmin. Karena manusia itu sering dikuasai hawa nafsunya, sering lalai, sehingga sering kadang-kadang terpeleset dan terjerumus dalam perbuatan yang masuk dalam kategori maksiat. Tapi orang yang punya iman, imannya akan betul menjadi sinyal kuat membuat dia kemudian segera berdebar-debar hatinya dan tidak akan tenang dan tentram kecuali segera kembali kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka itu tidak terus-menerus dalam bermaksiat padahal mereka tahu itu adalah perbuatan kemaksiatan. Ini mukmin. Ayat ini intinya mengingatkan kepada kita sekalian agar kita tidak pernah merasa aman dari makar Allah. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang mereka rugi. Keberuntungan itu bersama dengan orang yang mereka senantiasa ada kekhawatiran. Seandainya dia menyelisih Allah, menyelisih ajaran Allah, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ingatkan jangan terlambat. Jangan terlambat. Kalau tidak segera kembali kepada Allah, kata Allah, au taqul nafsun ya hasrata ala ma faratu fi jambillah wa in kuntum min as-sakhirin. Apa kamu tunggu? Kalau nggak segera kembali kepada Allah, apa kamu akan tunggu sampai kamu nanti jerit, nyesel? Aduh, hei, kenapa saya dulu kok menyanyiakan haknya Allah Ta'ala? Saya dulu termasuk orang yang mengolok-olok agama Allah Ta'ala, melecehkan agama Allah Ta'ala. Agama itu jadi bahan tendangan, bahan mainan, bulan-bulanan. Atau dia akan mengatakan law annallaha hadani lakuntu minal muhsinin. Kalau aku dulu itu aku dulu itu mendapatkan petunjuk Allah, pasti
pasti aku akan termasuk orang yang berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan karena petunjuk Allah tidak pernah Allah datangkan di muka bumi. Rasul Allah datangkan sebagai penyebar petunjuk. Rasul mati karena manusia harus terbatas umur, Allah teruskan dengan keberadaan para ulama. Allah juga kirim ayat-ayat yang sifatnya bisa dilihat oleh mata manusia, ayat bentangan makhluk maupun ayat dalam bentuk yang menakutkan, yaitu tsunami, gempa, kemudian longsor, kemudian banjir. Wa manur sirufil ayati ila tahfifan, itu semuanya Allah kirim dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut. Maka penyesalan mereka itu Allah jawab, bala qad ja'atka ayati faqadzabta wastakbarta wa kunta minal kafirin. Wahai hamba-hambaku, bukannya tidak pernah datang petunjuk Allah, bahkan telah datang ayat-ayatku kepadamu, ayat yang dibacakan yaitu wahyu, ayat Quran maupun ayat bentangan alam semesta. Tapi masalahnya itu fastakbarta biha, kamu itu sombong, gemede, gembendel, kementus, karena hartanya banyak, karena pangkatnya tinggi, karena punya kekuasaan, sombong terhadap Allah dan agama Allah. Fastakbarta biha wa kadzdzabta biha wastakbarta biha, kamu itu mendustakan ayat Allah, kamu itu sombong dan kamu itu kafir. Ini sebabnya kenapa orang kemudian tidak mau peduli dengan agama dan tetap dia itu terus bermaksiat dan menentang agama Allah, karena dia itu mendustakan, karena sombong, karena kafir, dan itu semuanya penyakit hati manusia yang menyebabkan mereka kemudian tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat berkali, monggo. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ini adalah perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, surat Al-Hijr ayat 56 kata Ibnu Bersani. Saudara ini pun itu berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim yang mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat yang diutus Allah bahwa istrinya atau dia akan punya anak. Nabiullah Ibrahim punya anak Ismail itu sampun usia sepuh. Sehingga di antara perkataan Nabiullah Ibrahim, qala abasyartumuni ala ammasani al-kibar fa bima tubasyirun. Apakah kamu memberikan kabar kepadaku tentang usia yang sudah tua ini, kabar yang menyenangkan untuk mendapatkan anak? Lalu para malaikat mengatakan, basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Kami ini memberikan kabar kepadamu wahai Ibrahim dengan kabar yang sebenarnya, maka kamu jangan termasuk orang berputus asa. Maka kata Ibrahim, wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang mereka ini sesat. Seorang muslim itu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Rasa takutnya tidak boleh berlebihan sampai membuat dia putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah itu luas. Dan tetapi juga tidak boleh harapan kepada rahmat Allah itu membuat dia merasa aman dari makar Allah Ta'ala.
sehingga putus asa dari rahmat Allah juga dosa besar. Kemudian dia merasa aman dari makar Allah juga dosa besar. Makanya seorang itu harus senantiasa ada di antara al-khauf wa roja, rasa takut dan rasa harap. Takutnya akan mengerem dia dari perbuatan maksiat kepada Allah, harapnya akan membuat dia semangat melakukan yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah ayat ini, sekalian, ayat ingkang sampun dipun aturaken kala wau, dua ayat itu memberikan faedah. Satu, at-tahdziru minal amni min makrillah wa annahu min aqdhamid dzunub. Peringatan dari merasa aman dari makar Allah dan merasa aman dari makar Allah itu termasuk sebesar-besar dosa. Nomor kali at-tahdzir minal qunut min rahmatillah, juga peringatan dari putus asa di rahmat Allah Ta'ala. Wa min aqdhamid dzunub, juga putus asa dari rahmat Allah, ini termasuk dosa besar. Nomor tiga, seorang mukmin itu annahu yajibu 'alal mukmin ayajma'a bainal khaufi wa raja. Seorang mukmin itu mestinya mengumpulkan antara rasa takut dan rasa harap. Jangan sampai rasa harapnya menguasai rasa takutnya sampai dia merasa aman dari makar Allah, atau jangan sampai rasa takutnya menguasai rasa harapnya sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dua-duanya akan menyesatkan atau akan membuat dia tergelincir. Tapi harus digabungkan antara rasa takut dengan rasa harap. Kemudian rasa takut dan harap ini termasuk bagian daripada ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah yang letaknya di hati kita, tapi dampaknya ini dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mohon pengawas hadis itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab asyirku billah wal ya'su min rawhillah wal amnu min makrillah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu tesih sepupu nipun Kanjeng Nabi, yang termasuk sahabat junior, sehingga Nabi kalau manggil Ibnu Abbas ya gulam, boleh dalam bahasa kita, karena masih kecil. Waktu itu kira-kira umur 9-10 tahun, dan Nabi memberikan pelajaran-pelajaran sangat besar. Tapi Ibnu Abbas, sahabat junior, semangatnya mencari ilmu sangat tinggi, sampai dia datang kepada seorang alim, kemudian sampai tertidur di depan pintunya sehingga kena debu-debu yang bertebaran, dalam rangka untuk menunggu sang guru yang akan diambil ilmunya. Sampai kemudian digelari Ibnu Abbas dengan istilah Bahrul Ulum, yaitu lautan ilmu, karena mengumpulkan ilmu, sangat rajin mengumpulkan ilmu. Bahrul Ulum ibaratnya konglomerat ilmu. Ada konglomerat harta, bodohnya banyak searah-arah. Ada konglomerat ilmu, ilmunya banyak, karena memang dia rajin mengumpulkan ilmu. Dan yang lebih penting lagi, Ibnu Abbas termasuk didoakan Nabi dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas tentang agama dan ajarkan tafsir kepada Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas terkenal dengan mufassir hadil ummah, ahli tafsirnya umat ini. Di antara riwayat yang dibawakan Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, Nabi ditanya tentang al-kabair, dosa besar. Jawaban Nabi, asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan kita sampaikan berulang-ulang, syirik adalah dosa besar, dan dosa besar yang membuat rusaknya agama. Dosa besar yang membuat dia terjatuh dalam kekafiran. Syirik. Wal ya'su min rawhillah, putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, sehingga dia nggak ada lagi harapan kepada rahmat Allah, putus asa.
wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Putus asa itu karena takut yang berlebihan, kemudian merasa aman itu karena harap yang berlebihan, sehingga menimbulkan sikap yang keliru, yaitu putus asa dari rahmat Allah maupun merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Adapun yang seharusnya menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Wali bin Mas'udin, dari sahabat bin Mas'ud, akbarul kabair, Ibnu Mas'ud mengatakan dosa besar yang paling besar itu adalah al-israfu billah, menyekutukan Allah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal qunut min rahmatillah, dan merasa dan putus asa dari rahmat Allah, wal ya'su min rahmatillah, dan putus asa min rahmatillah. Rahmat Allah itu lebih umum, luas. Roh juga rahmat Allah, tapi kalau roh itu berharap rahmat Allah dalam kondisi dia kesulitan. Niku roh. Rahmat Allah lebih umum. Rohillah itu mengharap rahmat Allah dalam kondisi dia kesulitan. Sehingga kata Yakub ketika memerintahkan pada anak-anaknya, wala tai'asu min rohillah, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Mencari Yusuf itu ke Mesir, ini dalam kondisi kesulitan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga sekalian mengajarkan kepada kita haramnya merasa aman dari makar Allah dan haramnya putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Keduanya termasuk minal kabair, dan ini termasuk perbuatannya orang-orang Murji'ah dan orang-orang Khawarij. Syirik itu termasuk dosa besar yang paling besar dan dosa besar yang mengeluarkan dari Islam. Wajib bagi setiap muslim untuk menggabungkan antara ar-raja wal khauf dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, niki kan kita terangkan mugi manfaat pembahasan bab itu afa'amil makar Allah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Untuk pengetahuan bersama, pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana orang awam menyikapi tipu daya dan syubhat-syubhat yang dilontarkan orang-orang munafik dengan begitu gencar, dan mereka banyak meratap pada penguasa sehingga bisa mempengaruhi kebijakan penguasa? Ya, kalau orang awam itu mepetnya ke ustaz. Orang awam itu mepetnya ke ustaz. Apa aja ustaz, tanya ustaz, sehingga dia bagaimana selalu konsultasi kepada ustaz. Kalau orang munafik ya biasa, mereka pokoknya mepet ke penguasa itu ya biasa, karena memang cari dunia, cari kekuasaan, cari harta dengan menjilat, kemudian dengan mengorbankan agama. Itu sudah jadi wataknya dari zaman dulu kala, turun temurun sampai dia sekarang ya sama aja. Sehingga kalau jadi kita merasa bodoh, merasa awam, susah menjawab, itu kita harus mepetnya ke ustaz, sehingga tanya kepada orang yang paham. Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak paham, tanya kepada orang yang tahu. Sehingga ini hendaknya tahu diri kita. Kalau kita merasa awam, kita kurang paham tentang agama. Pertama, kalau kita merasa nggak paham agama, jangan lancang. Sebab banyak orang-orang yang mereka ini nggak merasa nggak paham agama tapi lancang bicara tentang masalah agama. Kalau kita merasa nggak paham agama, terus sekalian kewajiban kita adalah bertanya kepada orang yang paham agama. Kewajibannya ngatan karena Allah memberikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terus Pertanyaan kedua, Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Anak punya 2 adik laki-laki yang sama sekali meninggalkan sholat wajib, padahal umurnya sudah 40 tahun lebih. Tak 40? terus ya. sudah mau mati belum? Tak lagi terus kalau dinasihati. Apa yang harus anak lakukan? Ya terus nasihati terus, nasihat terus sampai mati. Jangan putus asa dalam memberikan nasihat, jangan bosan-bosan, karena adalah hadiah terbaik untuk orang yang sedang tersesat. Bagaimana
memberikan atau bagaimana cara yang terbaik memberikan nasihat supaya nasihatnya gampang diterima. Intinya jangan bosan untuk terus memberikan nasihat dan dengan kewajiban. Karena membiarkan mereka nggak sholat ya berarti membiarkan mereka derujur nyemplung ke dalam jahanam. Kalau ada orang mau lalu nyemplung sumur, bentok mulai nyemplung sumur. Kan berarti kan dia membiarkan. Tapi kalau dia ingatkan, dia cegah, dia ingatkan, paling dia ingatkan itu adalah artinya dia punya rasa sayang supaya dia selamat. Wallahu. Bila Ustadz, apakah negeri ini sedang diazab padahal negaranya sumber daya alamnya berlimpah dari daratannya maupun lautan, tapi rakyatnya masih ada yang tidak makmur dan adanya paham-paham liberal dari luar negeri ini diterima di masyarakat. Ya, untuk melihat negeri diazab atau dirahmati yang pertama lihat penduduknya itu taat-taat atau bangkang-bangkang, masjidnya itu melutar-melutar atau masjidnya komplang. Kemudian orangnya itu memang melaksanakan agama atau jauh dari agama. Kalau fenomenanya adalah orang-orang yang mereka jauh dari agama, artinya penduduknya itu penduduk yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka itu bisa ini menyebabkan datangnya azab. Dan untuk mengadab itu bukan berarti setiap yang menyimpang langsung diazab oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahri min dabbah. Kalau setiap orang yang menyimpang itu lalu diazab oleh Allah, di muka bumi tidak akan tersisa lagi makhluk. Anggere salah langsung sambil meledek, kemudian menggelitak, entek nanti ya di muka bumi tidak ada lagi orang. Kadang ada di istidrot, dibiarkan diulur nikmatnya sehingga tambah dia ini kencang dalam bermaksiat. Ada yang Allah timpakan azab untuk memperingatkan sebagian aja agar mereka kembali kepada Allah. Intinya untuk melihat terazab atau enggak itu melihat bagaimana interaksinya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan tadi, azab itu bisa bentuknya fisik, bisa non fisik. Non fisik itu diantaranya artinya atos-atos, hatinya keras, angel mendapatkan nasihat, susah. Ini termasuk bagian daripada adab, kegalauan, kegelisahan. Kalau orang melihat orang Barat itu dari segi doanya aja, teknologinya maju, kemudian kelihatannya makmur, enak dan segala macamnya, nggak melihat di balik itu kehidupannya kayak kewan, galau, gelisah, narkoba, frisek, mendem, dan semisalnya jiwa yang kosong, yang hampa. Ini warna-warna kehidupan kejiwaan orang-orang yang mereka tenggelam dalam dunia materialisme. Sehingga terkadang pelampiasnya ya frisek, ya narkoba, ya semaunya, tapi mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki. Sehingga orang sering tidak melihat adab itu dari sisi batinnya, hanya melihat doirnya, sehingga tertipu majunya, gemerlapnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Cukup. Mudah-mudahan manfaat bagi sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.